banyak nota atau hanya sedikit nggih untuk kelas panjenengan nggih? Ada 8 kok 7. Oh gitu, 8, nggih. 8, Prof. Nggih. Nggih, kalau memang hanya sedikit memang bisa kita mulai saja nggih. Jadi memang saya kurang tahu nggih untuk aturan artikel itu untuk angkatan panjenengan semua itu jurnal Sinta 3 atau Sinta 2 nggih. Karena aturan yang terbaru itu sepertinya kok mintanya Sinta 2 nggih. Sudah pernah dapat informasi dari Pak Kaprodi atau belum nggih? Untuk ini, untuk tugas akhir apa namanya jurnal. Nggih, Prof. Kemarin Untuk tugas akhir jurnal itu kemarin nggih, kami gimana? menanyakan kepada niku sinten namanya, TU-nya sinten? Ya Allah, Pak Parmin. Parmin. Nggih. Nggih, nggih. Beliau pertama mengatakan Sinta 2. Habis niku kami negosiasi. Nggih. Boleh nggak kalau Sinta 3? Ya nggak apalah gitu. Tapi jadi kan Ini malah bingung sebenarnya yang mana gitu. kalau aturan yang terbaru itu Sinta 2, Bapak. Karena memang sepertinya eh, apa namanya kan ini kan kita juga mengacu di beberapa kampus S3 yang lain gitu ya. Itu misalnya Salatiga itu Sinta 2. Kemarin beberapa diskusi dengan Direktur Pasca itu yang S3 itu rata-rata Sinta 2. Kita itu kan sebenarnya Sinta 3 itu kan sudah lama juga nggak sejak aturan untuk bahwa setiap mahasiswa S3 itu harus publikasi, kita sudah menyiapkan untuk Sinta 3. Nah, ini makanya mengikuti juga aturan. Jadi memang kalau Sinta 2 ya lebih baik target di awal untuk panjenengan semua mengikuti aturan yang terbaru karena memang Sinta 2 itu prosesnya tentu lebih lama dibandingkan eh, proses di Sinta 3. Kalau Sinta 3 kan kemungkinan kan agak lebih mudah gitu ya. Jadi nanti kita akan mengikuti aturan untuk Sinta 2. Jadi saya nggak tahu ya apakah mungkin itu juga bisa dinegosiasikan dengan Pak Direktur atau dengan Pak Kaprodi apakah untuk angkatan panjenengan karena ini kan sudah semester 2 atau 3 nih panjenengan? 2 nih. 3, Prof. 3. Oh, 3, udah semester 3 itu berarti aturan itu berarti untuk angkatan yang baru atau berlaku surut begitu seharusnya ya untuk angkatan yang baru harusnya. Karena aturan yang baru berlaku untuk angkatan yang baru. Mungkin panjenengan kalau bisa diharapkan ya bisa Sinta 3 karena Sinta 2 dan Sinta 3 itu kayaknya selisihnya satu tingkat gitu ya itu tapi jurnalnya terus terang saya kemarin nyari-nyari di S2 yang MPI ya Manajemen Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan itu jurnal Sinta 2 itu kurang dari 10 artinya kan jumlahnya tidak banyak sebenarnya kalau misalnya begini Sinta 2 atau jurnal internasional itu itu lebih enak begitu karena kalau jurnal internasional itu lebih mudah jurnal internasional yang terindeks DOAJ dibandingkan dengan jurnal Sinta 2 yang jumlahnya tidak banyak. Monggo kita sambil sharing-sharing ya, sambil sharing-sharing terkait dengan beberapa apa namanya materi. Sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang artikel gitu ya, artikel ini kan saya kira Bapak Ibu semua sebelumnya itu sudah pernah atau sudah mungkin sudah sering melakukan publikasi. Jadi di mata kuliah saya ini sebenarnya hanya sekedar penguat gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu nanti diajari atau belajar gitu ya, belajar tentang bagaimana kita akan mungkin di mata kuliah sebelumnya di semester 1 dan semester 2 itu kan penjenengan sudah mungkin ada beberapa dosen yang sudah meminta untuk target itu ya, target
di mata kuliah itu adalah publikasi. Mungkin ada yang sudah meminta seperti itu, sehingga publikasi di Sinta itu bagi Bapak Ibu semua itu bukan publikasi yang sulit gitu ya. Jadi nanti kita lihat di aturan dulu, apakah aturannya itu minimal jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi. Kalau itu jurnal internasional itu sebenarnya lebih lebih mudah dibandingkan dengan jurnal Sinta 2 karena mengingat keterbatasan jumlah itu ya. Jadi kadang-kadang di jurnal Sinta 2 itu 1 tahun itu satu jurnal itu hanya menerbitkan kurang dari 20, artinya kan dia membutuhkan artikel yang sedikit. Nah, kebutuhan artikel yang sedikit itu menyebabkan publikasinya itu menjadi lama. Nah, ini menjadi catatan juga. Nah, berbeda dengan yang Sinta 3. Sinta 3 itu jumlah beberapa mahasiswa yang saya ampu di mata kuliah publikasi itu sudah beberapa yang terbit itu ya. Ini kan sebenarnya kalau bisa terbit di semester 3 ini kan sebenarnya cukup membantu sehingga Bapak Ibu semua kan tinggal fokus di apa namanya di disertasinya karena publikasinya sudah terlewatkan begitu. Nah, kita berharap di mata kuliah ini di dalam 1 semester ini cukup membantu ya, cukup membantu Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan artikelnya untuk bisa segera submit dan publish begitu. Nah, di materi ini gitu ya karena materi ini sebenarnya hanya sekedar memperkuat gitu ya, memperkuat basic publikasi Bapak Ibu semua yang sebelumnya mungkin sudah sering melakukan publikasi gitu ya. Kita hanya membantu untuk mengarahkan gitu ya, bagaimana Bapak Ibu bisa membuat artikel sesuai dengan standar jurnal yang akan dituju gitu ya. Jadi standar jurnal yang akan dituju itu kalau Sinta 2 mulai sekarang Bapak Ibu juga harus banyak melirik gitu ya, melirik format atau bentuk gitu ya, bentuk standar artikel yang bisa diterima di Sinta 2 itu nanti seperti apa. Jadi kita akan praktek secara langsung gitu ya, praktek dari mulai judul, kemudian latar belakang, literatur review, metodologi, pembahasan sampai dengan di kesimpulan saran. Jadi kalau di jurnal ini kan sebenarnya ada berapa ya? 5 ya. Imerat itu kan introduction gitu ya, methods gitu ya, kemudian result, kemudian discuss gitu ya. Discuss itu nanti ikutnya itu juga kesimpulan saran, implikasi itu menjadi satu bagian atau satu kesatuan. Nah, kompetensinya ini sebenarnya di jurnal ini kompetensinya langsung terukur ya karena mampu menulis, mampu itu berarti di apa namanya dibuktikan gitu ya, dibuktikan dengan bukti fisik gitu ya, bukti fisik artikel yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Bisa jadi memang artikelnya itu apa namanya draftnya itu sudah ada gitu ya, karena kalau jurnal ini kan memang apalagi di Sinta 2. Sinta 2 itu rata-rata menghendaki studi empiris. Studi empiris itu berarti Bapak Ibu melakukan penelitian di lapangan. Nah, ini berbeda dengan Sinta 3 atau Sinta lainnya. Mungkin studi literatur aja sudah oke gitu ya. Rata-rata di Sinta 2, rata-rata ya, ini kan tidak gebiah-uyah semuanya. Berarti rata-rata itu berarti sebagian besar. Itu menghendaki studi empiris. Nah, karena itu menghendaki studi empiris berarti memang pada mata kuliah ini atau di artikel jurnal ini ya menghendaki Bapak Ibu memang membagi waktunya untuk mengambil data di lapangan. Nah, ini memang agak berat juga gitu ya kalau kalau apa namanya bisa nggak artikel jurnal itu sama dengan disertasi? Saya kira bisa. Jadi mungkin Bapak Ibu studi awal di lapangan gitu ya di apa namanya di unit analisis yang ingin Bapak Ibu kaji sekaligus mengambil data untuk artikel
dan sebagian untuk mengambil data untuk di penulisan di disertasinya. Nah, ini memang apa namanya dua pekerjaan sebenarnya, tapi tidak apa-apa, bisa jadi jurnal Sinta 2 yang akan Bapak Ibu tulis itu merupakan sempalan. Sempalan itu berarti sebagian dari disertasi utuh yang akan Bapak Ibu kerjakan begitu. Jadi memang kompetensi yang diharapkan adalah kemampuan kita gitu ya. Mahasiswa mampu untuk menulis gitu ya. Menulis itu dibuktikan dengan di akhir semester Bapak Ibu sudah bisa submit itu berarti mengirim artikel ke jurnal yang dituju. Lebih baik lagi kalau artikel itu nanti bisa dikirim dan bisa melihat catatan-catatan dari reviewer. Tapi kita akan melihat karena apalagi di Sinta 2 itu tidak ini ya, tidak cepat. Rata-rata kalau umum itu butuh waktu hampir 1 tahun. Karena memang reviewernya itu juga lama, Bapak Ibu mungkin kirim artikel itu tidak langsung direview, kadang-kadang seperti itu. Sehingga butuh waktu antara pengiriman, diterima, dikirim ke reviewer, kemudian dikembalikan ke Bapak Ibu itu butuh waktu lama. Sinta 2 itu biasanya dikirim ke 2 reviewer itu umumnya gitu ya. Catatannya biasanya juga panjang gitu. Nah, materi perkuliahan saya kira sama Bapak Ibu. Jadi memang di artikel jurnal itu di apa diajarkan di eh, apa namanya di eh, S berapapun itu S1, S2 atau S3 level-level pendidikannya ya rata-rata penjabarannya ya seperti itu. Jadi di awal kita akan berbicara kontrak belajar gitu ya. Kemudian kita memulai mengerjakan itu mulai dari background atau latar belakang, kemudian mengkritisi latar belakang itu dari fenomena gap gitu ya, dari riset gap, kemudian dari novelty, kemudian dari pernyataan masalah gitu ya, atau problem eh, problem masalah yang disajikan itu apa begitu itu biasanya masuk di fenomena gap-nya gitu. Nah, fenomena gap itu bisa di pertama atau bisa kedua itu standar. Kalau saya biasanya fenomena gap itu di awal, paling awal itu fenomena gap itu. Jadi ini pernyataan aja kita bisa memulai dari background secara umum gitu ya. Jadi paling tidak memang di pertemuan 1, 2, 3 gitu ya, 4, 5. 5 pertemuan itu nanti kita akan banyak mengulas terkait dengan ini ya, terkait dengan pendahuluan atau di bab 1 kalau itu terkait dengan disertasi. Jadi memang karena di jurnal itu poin yang paling besar itu ya sebenarnya kalau kita sudah tahu problemnya itu nanti apa, kemudian kebaruan kita itu apa, kemudian riset gap kita itu apa, seperti itu, atau masalah riset fenomena yang pengen kita sajikan apa gitu ya, kita sebenarnya sudah paham betul gitu ya, arah dari artikel kita itu nanti bentuknya akan seperti apa. Baru nanti di 2, 3, dan seterusnya itu sebenarnya mengarah ke konsep bagaimana riset ini dilakukan sampai teoretikalnya, kemudian sampai di apa namanya di bab 2 itu berarti teori dasar yang digunakan atau grand theoretical modelnya seperti apa gitu. Atau secara umum kita akan melihat di bab 3 itu metodologi dan instrumennya. Nah, tetapi Bapak Ibu ini kan ini kan bahasa RPS gitu ya, bahasa RPS. Kalau secara umum biasanya gitu ya, biasanya saya langsung tabrak aja pertemuan pertama, kedua itu masuk di bab 1 atau di pendahuluan. Nanti pertemuan ketiga itu langsung saya masukkan di literatur review. Pertemuan keempat itu masuk ke metodologi penelitian atau apa namanya riset approach gitu ya, atau desain, sampling, populasi dan sebagainya. Kemudian pertemuan
keempat itu hasil pertemuan kelima itu sudah pembahasan, kesimpulan, saran dan sebagainya. Ini biasanya pokoknya dipadatkan di pertemuan 1 sampai sekian. Karena itu nanti saya kan hanya mengajar di 6 kali pertemuan. Karena mengapa 6 kali? Karena sebenarnya kan pertemuan di dalam di publikasi ini kan hanya 2 SKS ya, 2 SKS tetapi jamnya kita padatkan tetapi pertemuannya hanya 6 kali begitu. Nanti mengikuti aturan kalau standar pas puasa ya hanya 1,5 jam, standar normal nanti bisa 2 sampai 2,5 jam. Tapi hanya 6 kali pertemuan. Ini biasanya saya sepakat dengan Prof. Islah begitu. Nah, nanti setelah dari saya 6 kali pertemuan Bapak Ibu semua nanti dikembalikan ke Prof. Islah. Jadi Prof. Islah nanti bisa jadi juga akan menekankan di materi sekaligus nanti menekankan di menekankan di hasil-hasil pekerjaan yang sudah penjenengan kerjakan begitu. Artinya di bahasa RPS seperti itu, tapi nanti di pelaksanaannya kita sangat fleksibel karena apa? Karena untuk publikasi ini Bapak Ibu saya kira sudah punya basic, kalau hanya publikasi di Sinta 3 Mas saya sudah berulang kali, mungkin Bapak Ibu akan menjelaskan seperti itu atau mengatakan seperti itu sehingga pada konsep seperti ini kita hanya di pendalaman materi saja gitu ya. Apalagi menulis ini kan di S1 juga sudah sering diajarkan, di S2 itu kan juga syarat atau targetnya itu juga artikel Bapak Ibu sudah biasa gitu. Cuma di penekanan-penekanan yang pengen kita sampaikan gitu ya. Misalnya di pertemuan 14 ada referensi. Ini sebenarnya ya dari awal itu sudah bisa dilakukan Bapak Ibu. Artinya menulis ini jangan menggunakan sitasi yang manual begitu. Jadi referensi toolnya itu harus dari awal entah itu pakai Mendeley atau pakai Yotero atau pakai yang lain gitu ya. EndNote itu ya silahkan. Tetapi reference toolnya itu kita meminta untuk menstandarkan menggunakan tool standar di artikel jurnal. Karena apa? Karena apalagi Sinta 2 itu referensinya itu ketat sekali Bapak Ibu. Karena di Sinta 2 itu rata-rata saya Sinta 2 itu hanya tidak punya banyak itu. Di Trisakti 1, di UMY 1, di UIN 1, hanya punya 3 untuk Sinta 2 itu hanya punya 3. Tapi pengalaman saya menulis Sinta 2 itu reviewnya ketat sekali. Sangat ketat gitu ya. Misalnya begini, di Sinta 2 itu beberapa kali yang saya amati gitu, itu untuk referensinya itu meminta 90% itu artikel jurnal. Rata-rata 90% itu meminta artikel jurnal. Dari 90% artikel jurnal yang diminta itu 70% itu mereka minta 10 tahun terakhir. Jadi itu menjadi catatan juga untuk referensi terutama di Sinta 2. Dan itu memang standarnya hampir mirip di jurnal Scopus Bapak Ibu. Jadi mereka itu ketat sekali jadi begini, jika Bapak Ibu nanti menulis banyak menggunakan referensi buku, itu nanti menjadi catatan juga ketika Bapak Ibu targetnya di Sinta 2. Jadi mereka rata-rata 90% itu menggendaki studi empiris. Artinya dari artikel jurnal itu kan studi empiris ya, rata-rata dari hasil penelitian atau hasil riset begitu. Jadi kita harus mengikuti itu. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu harus mengurangi menggunakan rujukan buku? Ya, logikanya menulis jurnal ya referensi yang digunakan juga harus banyak menggunakan jurnal. Dihindari untuk banyak menggunakan buku untuk menggunakan referensinya begitu. Jadi intinya begitu untuk mengikuti standar Sinta 2 itu juga rata-rata
menghendaki referensi terbaru. Bahkan ada yang 50% lebih itu menghendaki artikel jurnal 5 tahun terakhir, Bapak Ibu. Jadi artikel jurnal 5 tahun terakhir untuk referensi. Jadi kita akan mengikuti aturan tool dan sebagainya agar gitu ya, agar kita berharap tulisan Bapak Ibu nanti bisa menarik. Apalagi tema yang diangkat itu betul-betul harus ketika tadi kita berbicara tentang kebaruan gitu ya, itu di artikel Sinta 2 itu betul-betul menghendaki baru gitu. Nah, jadi nanti bagaimana strategi belajarnya? Strategi belajarnya nanti kita akan melihat apa namanya menjelaskan seperti pada kesempatan hari ini karena ini pertama ya, saya akan banyak berbicara tentang teknis bagaimana menulis artikel yang baik gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya, kedua, ketiga, kita akan menekankan masih berbicara bagaimana menulis pendahuluan yang baik atau menggunakan literatur review yang baik dan sebagainya. Nah, ini kebetulan yang saya tulis ini kan pengembangan hipotesis. Kalau itu kuantitatif, Bapak Ibu. Kalau kualitatif biasanya kan apa kerangka berpikir gitu. Itu review artikel yang atau tulisan yang harus kita sajikan. Jadi memang kita banyak akan diskusi. Sekaligus nanti saya akan meminta Bapak Ibu untuk mempresentasikan, walaupun ini kan baru pertemuan ke berapa ya, pertama, kedua, ketiga itu, karena saya berasumsi Bapak Ibu sudah punya gambaran rencana tulisan itu kemana, bisa jadi mungkin sebelumnya sudah punya produk yang itu nanti tinggal dipoles dan sebagainya. Tetapi memang kalau di Sinta 2 itu molesnya juga agak ini ya agak banyak gitu ya karena memang standar Sinta 2 rata-rata jurnalnya bagus-bagus begitu. Nah, tapi itu bukan berarti tidak mungkin pada intinya begitu. Kita sangat mungkin lah untuk belajar sesuai dengan target gitu ya. Apalagi di banyak tempat apa namanya S3 itu sudah mintanya jurnal bereputasi internasional begitu. Tapi Sinta 2 jangan dianggap remeh ya karena memang rata-rata juga agak berat gitu. Kemudian di akhir penulisan akhir kuliah Bapak Ibu tidak ada ujian sama sekali. Jadi tidak ada ujian mid semester, tidak ada ujian semesteran gitu ya. Yang ada ending dari kuliah ini adalah Bapak Ibu sudah bisa submit artikel. Jadi nanti saya tidak akan meminta ini ya, tidak akan meminta apa namanya ujian dan sebagainya. Paling tolong Bapak Ibu dikirimkan bukti bahwa Bapak Ibu semua sudah submit artikel ke jurnal. Hanya itu yang akan saya minta untuk di standar penilaian. Jadi kalau sudah submit, berarti kan Bapak Ibu sudah menyiapkan artikel itu sesuai dengan template jurnal begitu, nggih. Itu yang akan saya jadikan draft Bapak Ibu itu sebagai draft penilaian. Jadi tidak harus sampai diterima gitu ya artikelnya tidak, tetapi paling tidak Bapak Ibu sudah bisa sudah bisa mengirim dan buktinya bisa disampaikan. Akan lebih baik lagi jika mungkin sudah di-accepted gitu ya, tetapi itu tidak apa namanya ketentuan mutlak karena Sinta 2 kan butuh waktu yang cukup lama. Paling tidak sudah diterima di bagian apa editor itu sudah bagus gitu ya. Karena biasanya Bapak Ibu Sinta 2 itu agak galak gitu ya. Kalau tulisan Bapak Ibu itu tidak sesuai dengan selera mereka, Bapak Ibu submit hari ini, 1 minggu sudah di-reject. Biasanya begitu. Biasanya rejectnya gampang. Pokoknya kalau artikel Bapak Ibu itu bagi mereka tidak disukai, itu langsung kirim, langsung reject gitu aja. Itu bagusnya di Sinta 2 itu rata-rata begitu. Tetapi kalau artikel Bapak Ibu itu dipertimbangkan untuk bisa diterbitkan, itu biasanya diterima, Bapak Ibu dikasih janji. Oke, saya terima artikel Bapak Ibu. Ini nanti akan kami kirim ke reviewer untuk ditindaklanjuti begitu.
Tapi kalau di editor itu kan galak sekali, dia di awal itu sudah ada penjaga gawang gitu ya. Artikel tidak bagus reject gitu aja. Cepat banget itu. Paling cepat itu 1 minggu sudah ada jawaban. Paling lama itu 1 bulan sudah ada jawaban begitu. Tapi jawaban yang tidak menyenangkan tadi gitu ya, karena di reject tadi gitu. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan kontrak belajarnya. Bagaimana kita akan mencari ide gitu ya, mencari ide di apa namanya ketika kita akan menulis artikel publikasi begitu ya. Nah, ide ini Bapak Ibu karena penjenengan kan menulisnya di Sinta 2 gitu ya. Berarti Bapak Ibu harus mencari ide itu di Sinta 2. Jadi ini idenya itu di jurnal-jurnal Sinta 2. Ini yang saya tampilkan di sini. Ini jurnal bagaimana akses di Sinta 2. Ini Bapak Ibu harus tahu gitu ya, tahu untuk mencari di apa namanya di Sinta. Kalau dulu Brin Sinta, kalau sekarang Sinta Saintek gitu ya di Kementerian Pendidikan dan Saintek gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu harus familiar. Artinya apa? Artinya kalau targetnya itu nanti Sinta 2, eh, bolehlah mungkin Sinta 3 mungkin enggak apa-apa gitu ya. Tapi dari awal itu target Bapak Ibu juga lebih baik melampaui. Melampaui itu ya dari sekarang itu sudah banyak membaca artikel-artikel di jurnal Sinta 2. Jadi ini nanti bisa untuk mencari ide. Misalnya pendidikan agama Islam nanti ditulis aja di Sinta itu ditulis. Atau ini beberapa Sinta 2, misalnya jurnal pendidikan Islam atau manajemen pendidikan Islam begitu. Kita sebenarnya bisa bisa ini ya memilih beberapa artikel yang itu nanti masuk di Sinta 2. Atau sebenarnya kalau saya Bapak Ibu, kalau saya biasanya kalau saya itu ini apa namanya mencari gitu ya, mencari uh, bentar ya, saya mau nyari nge-share itu berarti di mana ya? Layarnya kelihatan nggak Pak? Saya buka Sinta Kemendikbudsen. Nggih, Prof, sampun kelihatan. Oh, nggih. Nah, ini Bapak Ibu masuk aja di Sinta Kemendikbud Science. Kalau Bapak Ibu kesulitan di sini, Bapak Ibu juga bisa bisa buka juga di sini ya, di ChatGPT juga bisa. Di ChatGPT gitu kelihatan ya. Langsung kalau ChatGPT kan kita bisa minta apa saja, misalnya kayak ini. Carikan saya jurnal itu manajemen pendidikan Islam gitu, Sinta 2. Itu langsung gitu aja nanti dia mencarikan. Langsung pakai nanti dicek aja di apa di Sintanya juga bisa Bapak Ibu. Jadi ini sudah dicarikan, oke. Sunan Gunung Jati ini jurnal pendidikan Islam ini bisa kelihatan nggih dari ChatGPT kelihatan nggih. Ini jurnal pendidikan Islam. Atau kalau tidak kita bisa Al-Tanzim itu jurnal manajemen pendidikan Islam kita bisa buka di sini. Ini bisa diarahkan ke sini. Atau kalau tidak ya kita buka saja di apa namanya di ininya juga bisa di linknya. Saya buka linknya langsung Al-Tanzim manajemen pendidikan Islam gitu. Nah ini di Bapak Ibu bisa lewat di Sintanya juga bisa
atau minta langsung di jurnalnya. Bentar, ini masih proses agak mubeng-mubeng gitu. Itu juga bisa seperti itu. Ini kelihatan ya, Al-Sasim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Di sini ada websitenya Bapak Ibu. Ini tulisan website. Ini kan ada Google Scholar, Garuda website, dan editor URL. Bapak Ibu bisa ngeklik di websitenya. Diklik 2 kali, nanti akan masuk ke laman jurnalnya. Bapak Ibu juga bisa membuka di laptopnya Bapak Ibu sambil latihan juga bisa. Ambil buka-buka di jurnalnya nanti seperti apa begitu bentuknya. Ini error ya. Di jurnal ininya error itu sebentar. Kita cari yang lain coba. Lagi linknya apa namanya? Mereka mungkin ada problem. Kita masuk di jurnal ini aja. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam atau JMPI misalnya itu. Ini nggak mau kita masukkan atau kita ganti di JMPI. JMPI ini juga Sinta 2 Bapak Ibu. Ini kita masuk Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Sinta 2. Nah ini bisa dicek Bapak Ibu ini. Ini di 2025. Nah ini Bapak Ibu kita lihat. Artikelnya kan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Artikel ini ada keterlambatan di penerbitan Bapak Ibu. Di 2015 itu kan harusnya 2025 ini kan harusnya ada dua volume 1 dan sebentar. Karen, coba kita cek di Karen. Di Karen itu ini dokumennya nggak begitu lengkap itu. Dia di volume 1 nomor 1 2025. Dokumennya kurang begitu lengkap Bapak Ibu. Cuma memang kita bisa ngecek di sini bahwa dia adalah artikel di jurnal Sinta. Kok volume 1 nomor 1 ya sebentar. Atau memang lebih baik memang mencarinya di Sinta saja Bapak Ibu. Kalau di Sinta itu penjenengan bisa melihat di sini. Ini kan ada source-nya, ada jurnal, diklik, kemudian nanti akan ketemu artikel di jurnal Sinta 2 gitu. Diklik di sini. Diklik oke. Agak ada keterlambatan ini di Sintanya. Mungkin beberapa kali apa ya? Lama gitu ya. Nggak tahu di linknya agak lama ini. Di short kita ngeklik di Sinta, kemudian sebenarnya kalau sudah kita bisa ngeklik di sini. Manajemen gitu ya. Manajemen Pendidikan Islam. Kita bisa ngeklik di sini filter. Pilih di Sinta 2 Bapak Ibu. Pilih di Sinta 2 Education atau di Religius gitu ya. Oke. Pendidikan. Nah, ini nanti yang masuk di sini semuanya pendidikan dan banyak, tidak hanya di manajemen pendidikan Islam. Atau jurnal PAI, misalnya kita salah satu aja. Jurnal PAI, kita ngeklik, kita masukkan gitu. Nah, ini tipe-tipe yang Sinta 2. Karena manajemen pendidikan Islam, kemudian apa namanya, tapi jauh ya, manajemen pendidikan Islam kok dengan PAI itu jauh ya. Tetap manajemen pendidikan aja. Kita masuk atau kita filternya di ini aja. Sinta 2 dan Religiosity gitu aja. Jadi nanti kita berharap ini. Oke.
Ini Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Kelihatan ya Bapak Ibu nggih? Ya, Prof. Oke, Munadomah. Ini Bapak Ibu bisa ngeklik di sini. Kemudian Bapak Ibu ngeklik di websitenya. Websitenya diklik. Nah, ini kelihatan sekali. Wah, ini jurnal ini Bapak Ibu Sinta 2 dan Scopus. Jadi dia Q2 agak susah juga kalau ini. Jurnalnya bagus ini. Nah, temanya juga seperti ini. Saya hanya ingin membukakan aja terkait dengan isu-isu yang ada. Kemudian nanti bagaimana mengembangkannya. Misalnya begini Bapak Ibu. Jurnal ini kan terkait dengan manajemen pendidikan Islam gitu ya, terkait dengan jurnal manajemen pendidikan Islam. Nah, bagaimana untuk mengembangkan tema yang setipe atau tema yang sejenis pada model seperti ini? Saya akan membuka salah satu. Misalnya, saya membuka tentang ini. Apa namanya salah satu tema yang ada di sini. Jadi pengaruh dari apa namanya sistem apa ya learning management system gitu ya. Ini judulnya ini saya blok. Judulnya ini saya blok. Ini kan jurnal yang sudah terbit ya. Judulnya ini saya blok. Kemudian saya membuka di ChatGPT. Di ChatGPT yang tadi sudah kita lakukan ini. Di ChatGPT ini saya judulnya yang saya pilih ini saya tempelkan di sini. Bapak Ibu lihat di ChatGPT saya nggih? Nggih, Prof. Lihat. Oke, saya takutnya nanti saya ngomong terus ternyata penjaringan tidak bisa apa tidak terkonek gitu ya. Oke. Ini kita lihat oke. Judulnya ini tadi dari Jurnal Sinta 2 saya copy di ChatGPT. Kemudian Bapak Ibu bisa begini. Buatkan saya gitu ya. Buatkan saya judul seperti itu. Judul seperti ini yang lebih variatif gitu, lebih variatif dan merupakan judul yang up to date. Yang up to date didukung referensi terbaru gitu. Bapak Ibu minta seperti ini. Judul berbahasa Indonesia. Untuk memudahkan panjenengan ya. Buatkan 5 gitu. Ini untuk apa? Untuk memperkaya judul Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena Jurnal Sinta 2 itu isunya harus terbaru dulu Bapak Ibu. Kalau isu Bapak Ibu tidak terbaru, itu nanti susah untuk diterima. Nah, ini dari tema manajemen learning management system berbasis nilai Islam dalam membangun karakter religius siswa madrasah di era digital. Ini ada beberapa judul yang ditawarkan Bapak Ibu. Kan tadi judulnya kan pengaruh dari of learning management system management on Islamic character development and madrasah gitu ya. Bapak Ibu di sini dibuatkan judul yang lain. Judul yang pertama misalnya pengaruh manajemen learning manajemen system terhadap penguatan karakter Islami siswa madrasah dalam ekosistem pembelajaran digital. Jadi ekosistem pembelajaran digital ini kan tadi belum ada di sini belum ada. Bapak penjenengan dibuatkan judul yang pertama ini. Itu. Penjenengan juga dibuatkan judul yang kedua ini. Judul yang kedua ini. Agak mirip tetapi dalam membangun karakter religius di era transformasi. Judul yang ketiga, karakter Islami dan literasi digital siswa. Gini, judul yang keempat, karakter adaptif siswa madrasah. Jadi, Bapak Ibu akan ditawarkan beberapa judul yang agak mirip dengan judul di Sinta 2 tadi, Bapak Ibu, dengan pilihan-pilihan judul yang berbeda-beda tadi. Tinggal Bapak Ibu nanti memilih mana yang kira-kira dekat dengan isu apa yang ingin Bapak Ibu teliti begitu. Caranya begitu dulu. Jadi judulnya harus menarik dulu.
tema yang Bapak Ibu angkat itu harus tema yang up to date dulu. Nah, cara untuk mendapatkan tema up to date, Bapak Ibu kan harus dari artikel jurnal yang terbaru juga. Gitu. Mengapa? Mengapa harus begitu caranya? Karena tanpa Bapak Ibu mengadopsi dari jurnal yang bagus, misalnya begini, Bapak Ibu ngimpinya ke Sinta 2, tapi referensi Bapak Ibu dari Google Scholar, wah salam, Bapak Ibu nggak akan dapat itu nanti. Susah, Google Scholar itu nggak jelas. Ada yang skripsi, ada yang tesis, ada yang jurnal tidak terindeks Sinta, ada yang jurnal Sinta 6. Terlalu jauh Bapak Ibu untuk mengejar yang Sinta 2 atau Sinta 3 begitu. Termasuk juga ketika Bapak Ibu nanti membuat jurnal di artikel di Sinta 3 sama. Sinta 3 itu walaupun hanya Sinta 3 Bapak Ibu, kalau tanpa strategi judul yang menarik dulu, maka artikel Bapak Ibu nanti walaupun hanya di Sinta 3, lama Bapak Ibu. Lama. Karena apa? Bapak Ibu kulaan judulnya atau kulaan idenya dari Google Scholar. Terlalu apa ya? Terlalu umum. Tidak kuat untuk tema yang diangkat apa, kemudian cara membuatnya bagaimana. Ini kan baru satu judul yang ada di sini tadi ya, di Sinta 2 tadi. Bapak Ibu bisa melihat judul yang lain. Misalnya, ini satu judul tadi di jurnal ini misalnya, di jurnal apa namanya, jurnal manajemen pendidikan Islam misalnya. Bapak Ibu misalnya ini, peran kepemimpinan inovatif dalam mendorong transformasi digital di lembaga pendidikan. Ini oke, ini saya klik gitu ya, saya klik, kemudian dari jurnal ini, dari judul ini, Bapak Ibu kirim di sini, kirim di Google Scholar, kirim di ChatGPT. Bapak Ibu minta lagi judul, buatkan saya kayak tadi perintahnya. Judul yang tadi bisa di-copy. Jadi judul yang tadi kita mintakan di sini, buatkan judul bla 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 ini bisa kita copy. Kita copy, kita tempelkan di sini dengan tema yang berbeda tadi. Buatkan saya judul yang seperti ini, yang lebih variatif, judul up to date, didukung referensi terbaru dari jurnal internasional, bereputasi misalnya. Bapak Ibu harus membuat permintaan yang rumit, jangan permintaan yang standar. Kalau permintaan Bapak Ibu rumit, ChatGPT-nya juga mikir. Kalau permintaan Bapak Ibu datar, ChatGPT-nya nanti nggak terlalu mikir gitu. Nah ini permintaan kita akan dituruti, dia akan muter agak lama. Nah ini dari sini Bapak Ibu dapat tema lagi. Oh, temanya tentang kepemimpinan inovatif dalam membangun ekosistem transportasi digital dan budaya inovasi di lembaga sekolah. Oh, saya setuju ini misalnya. Kalau Bapak Ibu setuju ini disimpan kemudian minta lagi di ChatGPT. Kelihatan nggih? Bapak Ibu bisa melihat nggih? Oke, saya anggap bisa melihat. Bapak Ibu perintahnya begini, carikan saya artikel pendukung tema ini 5 jurnal internasional bereputasi begitu. Nanti mereka akan mencarikan pendukungnya Bapak Ibu. Referensi dari jurnal juga. Dari sini Bapak Ibu tidak akan kesulitan referensi. Nah, ini sudah dicarikan. Referensi pertama, coba ini dicari, ini MDPI. MDPI, Bapak Ibu buka. Nah, tinggal sudah buka sendiri referensi yang membantu tentang konsep digital leadership, research and education. Begitu. Caranya Bapak Ibu save all, jurnalnya dibuka dan dicari. Ini berarti biasanya jurnal ini open access. Ini bisa di-download Bapak Ibu.
download, Bapak Ibu bisa membuka PDF begitu. Caranya begitu. Jadi artikel Bapak Ibu itu nanti tidak secara otomatis artikel Bapak Ibu itu secara otomatis didukung oleh referensi terbaru begitu. Dan referensi Bapak Ibu bukan referensi yang ecek-ecek, bukan yang referensi yang jelek, bukan. Referensinya adalah referensi yang bagus, begitu caranya. Tanpa itu, wah setengah balik jungkir nanti Bapak Ibu bisa masuk ke Sinta 2. Apalagi Bapak Ibu dari awal tidak disupport oleh literatur yang bagus, begitu. Memang caranya begitu. Memang apalagi ini artikel Sinta 2, Sinta 3 itu eh, energi kita memang agak banyak untuk tercurah di sini. Kalau dari awal Bapak Ibu ngambilnya di Google Scholar, ngimpinya di Sinta 2, wah itu nanti 2 tahun aja belum tentu terbit itu, betul. Karena pertama Bapak Ibu tidak didukung oleh referensi yang bagus. Yang kedua, tema atau judul yang Bapak Ibu angkat itu temanya mungkin dianggap kurang bagus begitu. Caranya begitu. Jadi nanti dari sini tadi kita kembali ke sini. Oh, literatur mana yang Bapak Ibu sukai di sini? Oh, ini saya mau buka ini. Apa ini? Nah, ini jurnalnya juga sudah bagus. Ini Sinta 2 juga. Sinta 2 dan jurnal bagus. Biasanya kan Sinta 2 kan gratis gitu ya. Nah, ini jurnalnya gratis. Kalau terbitnya biasanya berbayar. Nah, ini membantu sekali ini referensi yang digunakan dan sebagainya. Nih, kembali lagi ke sini jurnal yang lain. Jurnal yang mana? Ini semuanya terkait dengan digital leadership and education gitu. Mendukung aspek transformasi digital berbasis manajemen digital leadership, digital transformasi di lembaga pendidikan Islam. Buka aja jurnal WINSI misalnya. Nah ini jurnalnya. Kemudian kita bisa membuka artikelnya. Bentar, PDF-nya di sini PDF. Buka aja, oke. Nanti di sini tinggal Bapak Ibu judulnya dapat, referensi yang dibutuhkan dari artikel yang bagus-bagus dapat seperti itu, sehingga apa namanya Bapak Ibu tidak akan kesulitan sumber. Judulnya bisa baru, bisa bagus, oh ini nggak bisa dibuka. Mungkin perlu apa OJS-nya lagi trouble gitu aja. Bisa mencari yang lain kalau ada OJS yang trouble begitu. Caranya begitu Bapak Ibu. Jadi memang apa namanya kita harus banyak mencari ide dari kembali lagi ke jurnal. Ini kan JNPI. Misalnya begini, aku maunya Sinta yang lain, Sinta 2 yang lain bisa nggak? Oh bisa. Sinta 2 yang lain kita bisa mencari dari ChatGPT juga bisa. Nah, carikan, gitu aja, carikan jurnal Sinta 2 Manajemen Pendidikan Islam. Oke, biar dia mencarikan yang lain. Tinggal nanti dari jurnal yang lain itu kita buka, kita curi idenya. Kita sebenarnya pengen mencuri ide dari jurnal yang sudah terbit tadi. Jurnalnya namanya, jurnalnya Mas Heldi nih. Jurnal dari UIN Surakarta misalnya. Kita buka jurnalnya dari UIN Surakarta, Sinta 2. Ini jurnal pasca sarjana ini. Jamin. Sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa merayu Mas Heldi, aman itu. Tapi artikel Bapak Ibu harus standar artikelnya Mas Heldi dulu. Baru nanti Mas Heldi oke. Biasanya pakai strategi Bapak Ibu. Cari penulis internasional. Jurnal Sinta 2 itu begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu punya teman kuliah di luar negeri. Kuliahnya di mana? Di Mesir atau di Turki. Jadi kan dia penulis ketiga atau keempat, begitu. Pasti lebih mudah untuk dilirik. Nah, misalnya dari Jamin misalnya. Saya buka di Jamin ini jurnal Pasca. Saya buka dari ini websitenya saya akan buka Jamin jurnal Pasca. Nah, jurnal Jamin ini jurnalnya bagus-bagus ini.
Ini juga, ini contohnya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tentang optimalisasi pada penggunaan IE di dunia pendidikan kualitatif eksploratif, misalnya kayak gini. Nah, ini Bapak Ibu misalnya setuju dengan judul ini, sama seperti tadi Bapak Ibu. Copy judulnya, Bapak Ibu tarik di ChatGPT. Tarik di ChatGPT, kemudian dari ChatGPT ini Bapak Ibu permintaannya tadi buatkan tadi loh yang buatkan saya jurnal. Ini tak copy aja yang tadi ada. Buatkan judul dan sebagainya tadi. Oke. Langsung aja ya, tak tulis. Buatkan 5 judul terbaru gitu aja. Judul terbaru. Oke, saya bilang gitu aja. Oke. Nih, dari judul ini penjelasan akan dikasih kayak tadi, pengembangan terbaru. Peran terkait dengan AI gitu ya, dalam studi apa, peran dari AI dalam bentuk apa kayak gitu. Ini penjelasan dipilih kasus yang lain pada model yang berbeda. Judul yang lain ya, judul yang lain yang lebih bagus, yang lebih up to date. Ini dan mereka mencari tren riset yang 2024-2026 dicarikan gitu. Nah, ini pemanfaatan general AI dalam penguatan tata kelola pendidikan studi kualitatif di perguruan tinggi. Atau kalau tidak perguruan tinggi, studi kualitatif di madrasah. Itu juga bisa. Ini misalnya penggunaan kesiapan organisasi dan kepemimpinan adaptif dalam implementasi AI dalam manajemen pendidikan tinggi di Indonesia misalnya. Soalnya Bapak Ibu setuju dengan ini, tingkat ini. Mulai dari awal, penjenengan minta referensi terlebih dahulu. Referensi carikan yang artikel internasional bereputasi. Gitu. Caranya begitu, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah dapat judul, sudah dapat jurnal internasional bereputasi, tinggal nanti dikerjakan, disesuaikan. Pertanyaannya begini, saya sudah punya pekerjaan, Bu. Masa dimulai dari yang baru? Tidak, Bapak Ibu minta judulnya itu dibantu yang lebih bagus, begitu. Dari judul ini tolong kembangkan jurnal yang terbaru kayak gitu. Itu Bapak Ibu bisa meminta itu sehingga tema yang Bapak Ibu angkat itu nanti adalah tema yang bagus begitu. Caranya begitu Bapak Ibu. Ini kan baru di awal. Sehingga memang saya kalau saya menyarankan nggih, Bapak Ibu langganan Tolify gitu ya. Kalau saya sarankan Bapak Ibu bisa berlangganan namanya Tolify itu untuk apa? Untuk agar Bapak Ibu punya ini, punya punya software yang itu membantu di pekerjaan Bapak Ibu gitu. Oke, mungkin pengantar saya begitu dulu nggih. Atau mungkin kita sharing-sharing dulu sebelum kita buka software yang lain untuk membantu di pekerjaan Bapak Ibu yang sudah ada tadi. Silakan bisa, oke, kalau pengen sharing-sharing dulu.
mohon izin diskusi Prof. J. Oke. Coba merangkum tadi kan, yang pertama mungkin kita nyari jurnal konfirmasi aja Prof, mungkin pemahaman Iya, saya oke. benar salah gitu ya, tidak aja. Kita nyari jurnal Sinta 2, kemudian nyari syarat-syaratnya, seperti apa karakteristik yang diterima di Sinta 2 gitu ya Prof. Terus kemudian kita coba nyari judul-judul yang sesuai dan kemudian dibantu ChatGPT untuk nyari judul yang kira-kira menarik dari jurnal yang bersangkutan Prof. Jadi ternyata masing-masing jurnal punya ketertarikan dengan tema masing-masing. Nah ternyata itu bagi saya pribadi Prof, kenapa selama ini ditolak, mungkin kita nggak memperhatikan ketertarikan jurnal tersebut dengan tulisan kita sehingga belum udah ditolak gitu Prof. Kemudian nyari referensi yang jurnal utamanya. Nah mungkin pertanyaannya Prof, untuk cari jurnal yang cukup responsif itu pripun Prof. Jadi kan kadang kita nggak tahu ini jurnal kita submit tugas-tugas beberapa itu kok nggak diapa-apain, nggak ada balasan, nggak ada tindak lanjutnya seperti apa, kita juga bingung. Nah itu prepare Prof, itu agar kita nggak ketemu permasalahan seperti itu. Terus enggak? Ya, ini Bapak Ibu, tadi kalau di Sinta 2 itu rata-rata responnya itu cepat Bapak Ibu. Rata-rata cepat. Nah, jurnal yang responnya itu lambat, itu Bapak Ibu bisa ngechat di editor tipsnya itu bisa dichat untuk mencari kejelasan artikel yang sudah disubmit. Atau Bapak Ibu bisa email. Kan biasanya kan begitu Bapak Ibu submit, kemudian Bapak Ibu menerima email dari jurnal. Nah, itu biasanya bisa dilakukan dari email itu juga bisa. Tetapi memang rata-rata jurnal Sinta 2 itu responnya tidak cepat. Rata-rata memang begitu. Sehingga memang saya tidak bisa menjamin bahwa setiap jurnal itu responnya itu cepat atau responnya lambat gitu. Kayak gitu untung-untungan juga. Kita tidak bisa menjamin karena editor masing-masing jurnal itu kan berbeda-beda. Nah, semoga dari yang sudah dilakukan ini Bapak Ibu, tetapi yang bisa saya ajarkan itu tadi Bapak Ibu. Jadi buatlah tema yang editor itu tertarik dulu. Caranya begitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya tema yang itu nanti memang pengen Bapak Ibu kembangkan, itu mungkin bisa dikembangkan lewat penjelasan yang saya tadi sampaikan. Bapak Ibu jangan terlalu anti dengan ChatGPT. Itu hanya tool untuk membantu, tetapi Bapak Ibu tidak boleh loh nanti dari ChatGPT itu dipindah terus di ini semua. Jurnal sekarang nanti Turnitin-nya itu juga ada Turnitin AI. Bapak Ibu juga akan kena nanti kalau itu tidak ada parafrase yang bagus dari tulisan Bapak Ibu semua gitu. Jadi pada intinya kalau dari saran di penulisan ini ya Bapak Ibu, ya pastikan bahwa tema yang Bapak Ibu angkat itu menarik dulu, bagus dulu. Bagaimana kita bisa yakin bahwa tema yang kita angkat itu bagus dulu? Yang pertama tadi, ambil dari artikel terbaru. Kalau sekarang 2025-2026 dari Sinta 2 itu kan pasti merupakan artikel yang terbaru. Adopsi, apakah judul yang Bapak Ibu itu ada kemiripan dari beberapa artikel yang sudah terbit atau belum? Atau kalau tidak, Bapak Ibu bisa meminta ChatGPT untuk membantu menyempurnakan judul Bapak Ibu nanti seperti apa, atau Bapak Ibu mengambil seperti yang saya buat dari contoh-contoh tadi. Jurnal atau tema yang sudah ada, Bapak Ibu tarik di ChatGPT, kemudian Bapak Ibu minta mengembangkan 3-5 judul yang lain, sehingga judul itu menjadi judul yang menarik.
Kalau sudah ketemu judulnya, Bapak Ibu, minta artikel pendukung. Kayak tadi dari MDPI, dari Saindirect, dari jurnal apapun, Bapak Ibu kan bisa kulaan di artikel itu dengan jurnal yang lain kalau begitu. Nah, Bapak Ibu bisa langganan Tolify. Tolify itu nanti ChatGPT yang di situ membantu Bapak Ibu untuk membacakan artikel-artikel jurnalnya. Itu bisa. Tolify itu saya langganan 250.000 itu untuk 6 bulan. Membantu sekali Bapak Ibu. Di situ ada DeepL, di situ ada membantu membuat PowerPoint, translate, kayak gitu itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk satu pekerjaan begitu. Karena itu nanti untuk mahasiswa yang S3 apalagi itu butuh Bapak Ibu. Karena kebutuhan penjenengan kan dengan kebutuhan saya kan mirip begitu loh. Karena seperti itu lebih baik punya kalau saya begitu. Jadi dari apa namanya dari pengembangan artikel ini nanti Bapak Ibu bisa kalau di sini kan bisa dikembangkan menjadi referensi atau tulisan yang bagus begitu. Referensinya juga harus bagus dulu, masalahnya kan begitu. Jangan terlalu sering mengambil referensi dari Google Scholar, apalagi nanti dapatnya buku. Panjenengan pengennya Sinta 2 atau Sinta 3. Agak kesulitan nanti Bapak Ibu. Agak kesulitan begitu. Mungkin gitu nggih Pak Isan nggih. Untuk di awal mungkin nanti bisa sharing-sharing. Atau yang lain? Mau tanya Tolify, Prof. Nggih, Itu monggo Mas. kelebihannya. Untuk Tolify tadi, kelebihannya pripun, Prof? Kenapa Prof menggunakan Tolify? Maaf, sekalian tanya. Maaf Prof, masih di mute. Saya buka Tolify bisa kelihatan. Belum Prof. Oh, belum kelihatan sebentar. Belum ya. Itu tulisannya LIFI atau? Iya, Ya, siap. betul. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau penjenengan langganan, penjenengan bisa menggunakan ChatGPT, bisa menggunakan apa namanya PDF ini ya apa? Ini apa namanya? Elo PDF itu apa namanya? Itu Canva juga bisa. DeepL-nya mana ya? Ke bawah itu mungkin ya. Nanti bisa dicari DeepL dan sebagainya. Banyak kok, banyak gamma bisa untuk membuat PowerPoint. Kemudian kalau saya biasanya lebih banyak ChatGPT. Saya fokuskan di ChatGPT dulu aja ya, nggak usah yang lain dulu ya. Turnitin juga bisa Bapak ini. Turnitin juga bisa. Kemudian DeepL-nya mana ya? Oh, oke, ini dulu aja nggih. Kalau semua kan bisa dibuka semua. Berarti lengkap gitu Prof ini. Ada beberapa yang bisa digunakan, termasuk DeepL macam-macam. Kalau pakai Tolify kan juga ini kan termasuk berbayar ini, karena berbayar. Nah, ini misalnya saya akan buka ChatGPT. Ini ChatGPT-nya berbayar Bapak Ibu. Ini misalnya kalau Bapak Ibu ini kan saya klik di sini, kemudian saya ambil file. Saya ngambil file yang sudah saya download. Misalnya ini sudah saya download. Ini kan bisa kelihatan, nggih. Apa kebaharuan dari artikel ini? Bapak Ibu kan nanti bisa dari artikel yang sudah Bapak Ibu download itu kalau Bapak Ibu nggak paham-paham tentang artikelnya kan bisa minta bantuan ChatGPT. Kalau Bapak Ibu pakai artikel yang pakai ChatGPT biasa, nggak bisa Bapak Ibu seperti ini. Bahasa Indonesia.
Jadi ini kan membantu Bapak Ibu memahami jurnal tadi. Ini kan bisa, ini kan, nah ini ketemu. Sekarang saya minta tadi, jurnal Sinta 2. Sinta 2, manajemen pendidikan Islam. Nah, dia memberikan. Misalnya ini, saya buka ini. Ini temanya kan sudah ada ini. Atau saya buka ini, kayak tadi aja. Saya buka di sini, kemudian saya buka jurnal langsung ke ininya. Ini kan Bapak Ibu kelihatan ya, kelihatan temanya. Nah, tema ini saya ambil Bapak Ibu. Tema ini bukan saya ambil, saya download jurnalnya. Saya download jurnalnya, kemudian saya simpan. Kemudian setelah saya simpan, saya gunakan ChatGPT yang ada file-nya itu untuk mengambil artikelnya tadi. Nah ini, apa maknanya? Misalnya Bapak Ibu tanya, buatkan dengan artikel di atas, judul baru 5. Sudah otomatis dia akan membuat artikel sesuai dengan jurnal yang Bapak Ibu gunakan. Jadi menggunakan ini kalau tidak berbayar nggak bisa, Bapak. Ngambil file di sini berbayar nggak bisa. Riset mendalam, jelaskan, kayak gitu tuh Bapak penjenengan bisa. Kalau pakai ChatGPT tidak berbayar, nggak bisa sebagus ini. Bapak Ibu tidak bisa minta membacakan jurnal kalau ChatGPT-nya tidak berbayar gitu. Kalau ini bisa Bapak Ibu. Dari artikel ini Bapak Ibu misalnya ini. Bapak Ibu lebih suka artikel ini. Misalnya, carikan jurnal 5 bereputasi. Nah, ini Bapak Ibu akan dicarikan. Nih, jurnal ini carikan. Nah, tinggal dibuka. Lebih cepat mencarinya, gitu. Lebih set gitu. Kalau yang paling murah itu 135 untuk 3 bulan. Paling murah. Kalau 1 bulan itu 50.000. Ya, tergantung Bapak Ibu semua. Kalau pengen saya butuh 1 bulan dulu 50.000 ya boleh. Nanti 1 bulan langganan lagi juga. Pas butuh langganan lagi juga boleh begitu. Tapi kalau S3 itu biasanya kan langganan terus sering make gitu ya. Mending kalau saya beli gitu. Misalnya branding strategi and improving madrasah competitiveness gitu. Ini menjadi catatan. Jadi dari artikel ini Bapak Ibu bisa minta ringkaskan, misalnya Bapak Ibu ringkaskan pendahuluan. Atau Bapak Ibu kayak gini, apa kebaharuan artikel ini? Misalnya, Bapak Ibu nanti akan dikasih tahu. Kan Bapak Ibu sudah membaca, Bapak Ibu tinggal, oh ini kebaruannya di sini, oh ini kan tinggal merangkum atau membuat parafrasa dari rangkuman yang ada di ChatGPT. Gitu. Itu sudah bagus Bapak Ibu untuk menjelaskan itu. Membantu pekerjaan saja kalau menurut saya. Kan Bapak Ibu kan pengen artikelnya bagus, temanya bagus, kayak gitu. Kalau Bapak Ibu belum punya tema atau sudah punya tema, kok kemarin misalnya punya Pak Isan tadi, saya sudah ngirim ke jurnal kok ditanggapi aja tidak, kemudian jurnalnya dianggap jelek, misalnya begitu.
diperbaiki dulu Bapak. Jangan tema jurnal Bapak mungkin judulnya diperbaiki dengan judul yang lebih bagus lagi. Rujukannya ditambahi dengan rujukan yang lebih bagus lagi. Sehingga isinya nanti akan jauh lebih bagus begitu. Misalnya Bapak melihat di latar belakang kebaruannya belum muncul. Bapak bisa menambahkan di kebaruan. Apa kebaruan yang bisa Bapak tambahkan dari artikel yang sedang Bapak buat gitu. Nanti dari situ ada tambahin referensi, ada referensi kayak gitu. Yang tadinya tidak bagus nanti akan menjadi lebih bagus begitu. Itu cara membuat artikel yang menyesuaikan dengan standar jurnal. Karena apa? Seringkali kan begini. Jurnal itu mengarahnya, misalnya jurnalnya Mas Hildi itu kan kelihatan ya. Jurnalnya Mas Hildi itu kalau kuantitatif biasanya langsung sering diterima. Biasanya begitu. Misalnya, kalau jurnal itu kalau Bapak menulis dengan penulis kedua, ketiga dari penulis luar negeri, diterima, mudah diterima. Bapak Ibu mengikuti itu. Mengikuti tambahan dari penulis luar negeri atau internasional. Begitu. Caranya begitu. Jadi jangan semau kita tidak melihat gaya selingkong dari jurnal itu, wah nanti dia mintanya apa, kita menulisnya apa, begitu nanti Bapak. Jadi dicari jurnal tentang ini, wah ini Bapak Ibu bisa mencari lewat ChatGPT, carikan ide yang bagus tentang tema ini, carikan referensi tambahan. Ini hampir semuanya kan Bapak Ibu dicarikan referensi tambahan di sini. Misalnya jurnal apa tadi, banyak tadi ya. Tadi kan banyak ya. Udah, ya itu caranya begitu. Idenya harus sesuai dulu Bapak Ibu. Kalau idenya nggak sesuai dengan jurnal, wah itu nanti nggak akan ketemu. Apalagi baca itu tulisan Bapak Ibu belum bagus, itu tambah tidak digagas itu nanti begitu. Itu mungkin hanya tahap awal nih Bapak Ibu. Memang begitulah cara kita harus mengikuti gaya selingkung mereka. Kecuali kalau Bapak Ibu petulis terkenal gitu ya, itu mereka akan mengikuti Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu submit di jurnal mereka langsung diambil begitu. Karena mungkin udah bagus. Kita kan penulis amatiran, belum terkenal gitu. Kita harus mengikuti apa gaya selingkuh mereka, kita harus mengikuti gaya tren tema-tema yang mereka bidik itu biasanya tema tentang apa. Dan juga tidak kalah penting adalah penjenengan harus mengikuti jurnal yang sudah terbit itu bentuknya seperti apa. Kan ini loh, bentuknya seperti ini loh mereka. Kita kita cek, gayanya kayak gini. Oh, tema-temanya seperti ini. Nah, ini harus diikuti. Artinya apa? Bapak bisa melihat di jurnal Sinta 2, bab pendahuluannya itu sedikit, Bapak. Literatur reviewnya sedikit, tetapi begitu membahas hasil, panjang, lebar, dan tinggi. Ini kan banyak banget ini. Dalam sekali pembahasannya, ya kan? Nih loh, ini. Ini hampir semuanya ini hasil pembahasan. Seringkali kita kebalik. Pendahuluannya 6 halaman. Metodologinya 3 halaman. Begitu hasil 2 halaman. Yakinlah pasti di-reject. Gitu. Harus dibalik. Penjaringan harus mengikuti gaya selingkong jurnal di sini. Oh, dia itu menginginkan diskusnya itu yang dalam gitu. Oh, dia itu menginginkan penjelasan hasilnya itu yang banyak. Nah, ini kita cek aja di literatur review. Nah, ini Bapak, ini 2025, 2022, ya kan? 2023, 2024, 24 gitu. Literatur reviewnya itu baru-baru gitu. Ini dia jarang yang menggunakan literatur review yang lama, ya kan? Penjenengan lihat ini. Hampir rata-rata 5 tahun terakhir. Itu untuk meyakinkan bahwa tema yang Bapak Ibu tulis itu sampai sekarang adalah tema yang menarik begitu. Caranya begitu.
Kalau panjenengan tidak mengikuti gaya selingkuh ini 2025 gitu. Itu adalah strategi Bapak Ibu sebenarnya agar riset Bapak Ibu itu diasertif gitu. Coba Bapak Ibu lihat aja tulisan panjenengan. Referensi yang terbaru berapa? Nggak ada. Wow, otomatis lah. Saya saja sebagai editor jurnal kalau kayak gitu buang aja itu enggak. Itu. Referensi terbarunya nggak ada. Ini hampir semuanya dia pakai rujukan jurnal Bapak, bukan buku. Ya kan di sini loh. Ini saya hanya menunjukkan salah satu artikel. Dia bahkan tidak ada satupun buku loh ini. Walaupun boleh, tetapi tidak ada satupun. Buku itu hanya mendapat tempat 5%, Bapak. Kalau Bapak punya punya referensi 50 referensi untuk ini, penjenengan hanya bisa menggunakan 5 buku itu. Yang semuanya jurnal. Dan jurnalnya bagus-bagus begitu. Ini adalah strategi agar artikel penjenengan itu minimal diterima di Sinta 2 atau di Sinta 3. Caranya begitu. Kalau artikel penjenengan itu lama-lama, susah untuk diterima. Di jurnal apapun. Tidak harus kuantitatif, ini juga kualitatif. Itu penjenengan mungkin, nah kalau kuantitatif kan, biasanya pakai buku, tidak juga. Ini pembahasannya banyak sekali dan bagus ini. Ini termasuk bagus ini penjelasan untuk referensi yang ini gitu. Mungkin ini dulu nggih untuk pengantar nggih, tidak untuk meden-medeni loh ya. Ini untuk sharing-sharing loh ya. Nggih. Sangat jelas, Prof. Nggih. Begitulah mungkin caranya seperti itu nggih. Saya lihat semuanya hadir nggih begitu. Kalau semuanya hadir tidak usah saya absen nggih. Begitu dulu nggih untuk pengantar, mungkin nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana membuat judul yang bagus, membuat latar belakang yang bagus. Panjenengan yang sudah punya artikel belum bagus, nanti bisa disiapkan, kita permak artikel itu agar menjadi layak untuk diterbitkan begitu. Tuh, ini untuk pengantar ya, saya kira apa namanya? Biasanya saya itu ngajarnya di akhir-akhir. Ini saya kaget kok pertama. Saya kemarin sudah berharap saya ngajarnya nanti pas nggak puasa. Wah, ternyata ketiban campur sekarang. Ya sudah nggak apa-apa. Biasanya saya bagiannya itu kalau sudah pertemuan ke-7 gitu. Ya udah, jadi artikel Bapak Ibu sudah ada, tinggal kita permak gitu sehingga sampai kita bantu untuk terbit. Nah, di awal ya enggak apa-apa. Nanti yang lain nanti biar dibantu sama Prof Islah begitu. Nah, itu nggih, kita ketemu minggu depan. Siapkan persiapan dengan artikel Bapak Ibu semua, kita akan belajar yang lebih dalam lagi. Kalau bisa langganan Tolivi Bapak Ibu. Jadi yang 1 bulan enggak apa-apa, 50.000 aja kok. Membantu sekali itu untuk Bapak Ibu yang nanti akan banyak menggunakan ChatGPT untuk penugasan, mencari artikel, mencari informasi dan sebagainya. Cukup membantu itu nggih. Gitu nggih Bapak Ibu semua, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih untuk Bapak Ibu semua nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur nuwun nggih, sami-sami. Sami-sami Mas Rizky dan kawan-kawan Pak Isan, Pak Arif nggih, sami-sami nggih. Gimana nih kabarnya, Mama nggak ketemu nih sekolah. Sudah mulai bisa-bisa. Pak Arif sudah ke Mekah nih kata saya. Masya Allah, udah ke Mekah lagi nih. Masya Allah. Sehat Gus. Alhamdulillah. Pamit dulu. Assalamualaikum. Hati-hati ngetire. Saya pamit dulu nih, baterai tinggal 2%. Babe masaknya keciuman sampai sini nih, tercium baunya masaknya. Belum ada suaranya, B. Ini tadi udah selesai ya?
B, belum ada suaranya B, di unmute. Ini udah selesai. Sudah, Kuliahnya udah selesai. sudah Bu. Oh, positif banget gitu loh. B, itu di unmute itu apa suaranya B. Pak Iwan masih mute. Belum ada suaranya B. B masih mute B. Oh, Oh iya. Oh ya. lupa aku. Gitu kan. Saking sibuknya masak gitu. Ada, oh, kangen suaranya yang menyejukkan. Aduh. Gimana tuh penilaian Bu dosen barusan? Enak nggak ya? Ya. Enak ya.